Halo guys, ketemu lagi dengan saya Iksan dan ya seperti yang kalian lihat saat ini di depan saya sudah kehadiran satu buah tablet terbarunya Nokia nih guys, yang mana ini adalah Nokia T20. Nah, jadi di video kali ini saya bakal unboxing tablet ini supaya nantinya kalian bisa tahu tampilan desain dari Nokia T20 ini seperti apa dan hal apa aja yang akan kalian dapatkan dari paket pembelian Nokia T20 ini guys. Oke, kalau kita perhatikan ya, untuk tampilan boxnya itu sebenarnya simple aja seperti ini guys, yang mana kalau kita lihat di bagian depan ini ketulis Nokia T20, di sebelah kanan ini ada logo Nokia dan ada satu buah stiker dari garansi resminya, yaitu garansi TAM. Kemudian ada display dari tablet Nokia T20 itu sendiri guys. Nah, kemudian kalau kita perhatikan ya, di bagian ini tuh ketulis keterangan untuk varian warna dari unit yang saya ambil ini adalah varian warna yang ocean blue atau warna biru ya guys. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian belakang boxnya, ini ada beberapa highlight spesifikasi dari tablet Nokia T20 nya ini, dimana kalau kita lihat di bagian atas ini ketulis Android 11, kemudian di bagian bawahnya ini ketulis keterangan untuk resolusi layar sebesar 2K atau resolusinya itu lebih dari Full HD ya guys ya, di atas Full HD. Kemudian di sini ada sertifikasi low blue light-nya juga guys. Jadi ya pastinya bakalan aman kalau misalkan kalian mau gunain tablet ini berlama-lama seperti itu guys. Dan untuk speakernya sendiri ini stereo speaker dengan dual mikrofon dan juga di tuning ya, mungkin ini ada Ozo audionya. Kemudian untuk chipset yang digunakan di sini ketulisnya cuman octa-core aja, jadi belum jelas ini menggunakan chipset apa guys. Cuman yang pasti di sini untuk kapasitas baterainya sebesar 8200 mAh yang memang tergolong sudah besar banget ya guys ya. Dan ada dukungan fast chargingnya juga nih guys. Nah, untuk di bawahnya ini ada keterangan 3 tahun dukungan update ya guys ya. Jadi untuk security update-nya kalian dijaminkan hingga 3 tahun ke depan. Sedangkan untuk upgrade OS-nya, karena ini adalah sudah Android 11, jadinya kemungkinan kalian bisa mendapatkan hingga ke Android 13 kalau misalkan memang per tahun Android selalu merilis software atau upgrade OS terbarunya seperti itu ya guys ya. Oke, itu aja yang bisa saya jelaskan dari boxnya ini. Jadi kita langsung aja unboxing biar nggak kelamaan juga ya guys ya. Oke, ini kita sobek dulu, kemudian bagian ini. Oke ya, sekarang kita lihat ya seperti apa tampilan desain dari tablet Nokia T20 nya ini. Yang ngomong-ngomong ini karena memang mejanya sempit ya guys ya, jadi kalau agak ribet jadi dimaklum. Oke, di dalam paket pembeliannya kalian bisa lihat ya, di sini ada beberapa partisi. Kita lihat di bagian ini dulu. Ini ada buku panduan manual, kemudian ada kartu garansi juga guys, dan satu lagi ini adalah informasi produk dan keamanan. Saya nggak tahu ini apa nih, tumben ya ada 3 ya. Tapi kita singkirin aja dan kita ke bagian ini dulu guys. Oke, di bagian ini kita mendapatkan ya itu aja guys, jadi nggak ada apa-apa lagi. Ini hanya ada kepala charger dan juga kabel yang sudah USB Type-C ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat. Oke, nah ini sudah USB Type-C, dan kemudian ini ada kepala charger yang outputnya kalau kita lihat ini 5 volt 2 ampere ya guys ya seharusnya. Sebentar, oke. Nah, ini berarti output maksimalnya 10 watt. Memang ketulisnya fast charging ya guys ya. Cuman memang kalau pas saya baca di detail produk, kalau kalian beli smartphone ini ya, tablet ini maksud saya guys, itu ada keterangan kalau ini bisa support hingga output maksimal 15 watt. Jadinya kalau misalkan kalian mau lebih cepat lagi, kepala chargernya kalian harus beli sendiri ya, dengan third party mungkin ya yang support 15 watt gitu guys. Oke, kalau kita lihat di bagian ini nggak ada apa-apa ya guys ya, kosong. Kalau kita cek di bagian ini juga, sebentar, ya, ini juga kosong ya, nggak ada apa-apa. Jadi emang bener-bener cuma partisi aja buat ngisi si boxnya. Dan ada satu buah SIM tray ejector, tapi nggak usah dibuka ya karena nggak perlu. Oke, jadi biar kita langsung ke fokus ke tablet Nokia T20 nya ini, kita beresin dulu supaya lebih clean lagi guys tampilannya.
Oke, jadi guys ini dia tampilan tablet Nokia T20-nya ya, yang mana secara build quality kita nggak usah ragu lagi ya kalau misalkan ini udah buatan Nokia kayak gitu guys. Karena memang secara feel-nya ini dari tadi saya pegang itu nggak ada unsur plastiknya ya guys ya, yang mana di bagian frame-nya itu dia menggunakan bahan aluminium, dan di bagian back cover-nya ini pun berasa banget kayaknya bukan plastik ya guys ya, jadi bener-bener kayak aluminium juga. Dan kalau kita lihat finishing back cover-nya ini bukan berbahan glossy ya guys ya, jadi matte kayak gitu, walaupun memang beberapa hal yang seperti ini kalau misalkan tangan kita berminyak itu pasti tetap meninggalkan bercak sidik jari seperti itu guys. Oke, sekarang kita bahas dulu ya bagian body dari tablet Nokia T20-nya ini. Kita lihat di sisi sebelah kiri ini ada satu buah grill speaker yang seperti ini guys, dan ada satu buah tombol power juga. Kemudian di bagian atas, saya menyebutnya bagian atas karena lensa kameranya ada di bagian ini guys ya. Nah, ini untuk di bagian atas ini ada satu buah tombol volume rocker seperti ini. Kemudian ada dual mikrofon ya, yang seperti ini guys, kalau kalian bisa lihat. Jadi benar-benar mikrofonnya ada dua, yang seharusnya kalau misalkan kalian gunain untuk kebutuhan Zoom meeting itu suaranya bakalan gampang tertangkap ya guys ya, jadi lebih jelas. Kemudian di bagian ini ada satu buah slot SIM tray, yang mana kalau kita cek ya guys ya, sebentar, apakah ini mendukung atau support jaringan seluler atau hanya WiFi only ya guys ya. Kita coba guys, kita cek sama-sama guys. Oke, ya. Nah, ternyata untuk slot SIM tray-nya ini hanya disediakan satu buah slot micro SD aja, jadi nggak ada jaringan seluler atau kartu perdananya. Berarti fix ini hanya WiFi only ya guys ya, untuk tablet Nokia T20-nya. Oke, kita lanjut sekarang ke bagian sebelah kanannya, di mana di sini ada satu buah grill speaker lagi dan ada satu buah port USB Type-C. Sedangkan kalau kita lihat di bagian bawahnya, ini polos aja, nggak ada apa-apa. Cuman yang unik di sini terlihat ada satu buah port jack audio 3,5 mm di bagian pojok kanan bawahnya guys ya, yang mana pastinya ini bakalan bikin kalian nyaman. Karena kalau kita tahu ya, untuk penggunaan kabel headset itu sejauh ini masih lebih baik ketimbang kita menggunakan TWS yang pastinya masih ada delay kalau misalkan kalian gunain untuk bermain game atau kalian gunain untuk Zoom meeting seperti itu. Oke, kemudian di sini ada satu buah bumper kamera guys di bagian back covernya, yang mana di sini terdapat satu buah lensa kamera utama sebesar 8 megapiksel dan juga ada satu buah LED flash seperti ini guys. Nah, kemudian kalau di bagian depannya ini ada satu buah lensa kamera juga yang resolusinya ini sebesar 5 megapiksel aja guys. Nah, jadi itu aja yang bisa dibahas dari bagian body tablet Nokia T20-nya ini guys ya. Sekarang kita coba buat nyalain dan coba kita lihat ya, apakah logo bootingnya masih sama seperti di smartphone yang terdahulu guys ya, yang ada gambar tangannya. Mari kita lihat apakah seperti itu atau enggak guys. Oke, kalau untuk ringtone-nya ini sama ya, cuman memang nggak ada logo connecting people yang ada gambar tangannya seperti itu guys. Oke, karena ini tergolongnya tablet baru ya guys, seperti biasa saya bakal install aplikasi dulu dan nanti kita akan kembali lagi guys. Oke, jadi guys ini dia tampilan layar awal atau layar home screen dari tablet Nokia T20-nya. Yang mana secara interface ya, yang saya lihat di sini sepertinya memang nggak ada UI yang terinstal di tablet Nokia T20-nya ini. Jadi untuk interface-nya ini benar-benar hanya menggunakan tampilan daripada pure Android 11-nya. Dan ya menurut saya ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan sebenarnya guys ya. Yang untuk kelebihannya jelas kalau misalkan menggunakan pure Android ya, interface-nya itu pastinya akan minim sekali bloatware atau aplikasi bawaan seperti itu. Walaupun memang masih ada ya di tablet ini, yang saya lihat tadi terpantau hanya ada 3 aplikasi bawaan, yang mana itu ada Netflix, Spotify, dan juga ExpressVPN. Nah, cuman kalau misalkan diinstal UI, mungkin UI-nya Nokia seperti itu, biasanya tuh banyak banget aplikasi bawaan yang mungkin kalian nggak suka dan harus kalian uninstall, jadinya makin ribet kayak gitu guys. Nah, cuman dengan pure Android ini tampilannya bakal lebih sederhana seperti ini. Dan untuk bermultitasking biasanya kalau pure Android kayak gini tampilan interface-nya itu dia bakal lebih smooth untuk bermigrasi antar aplikasi ya. Jadi bermultitaskingnya nanti jadi bakal lebih ringan aja kayak gitu guys ya. Oke, untuk kekurangan yang kedua mungkin dengan tampilan seperti ini jelas ya, fitur-fiturnya bakal lebih minimalis ketimbang yang ada UI-nya. Cuman nggak masalah ya. Menurut saya bagian ini adalah hal yang nggak terlalu perlu direpotkan seperti itu guys. Oke.
Tadi saya udah install beberapa aplikasi seperti Sensor Box, AIDA 64, Antutu Benchmark, dan juga Multitoast Tester ya, yang secara total ini seharusnya nggak lebih dari 1 GB ya penggunaan memori internalnya. Dan sekarang nanti kita bakal cek berapa memori internal yang tersedia ketika kita baru-baru menyalakan tablet Nokia T20-nya ini. Nah, kita sekarang buka di aplikasi AIDA 64 ini guys. Oke, seperti kalian lihat ya di bagian sistem ini, kalau kalian lihat untuk perangkat ini, RAM yang tersedia ternyata adalah 4 GB ya, karena memang untuk varian RAM yang saya ambilnya adalah unit yang varian 4/64 GB. Yang mana kalau di sini tertulis memori penyimpanan yang tersedia atau yang tersisa ada di kisaran 45,3 GB guys, yang mana dari 64 GB tersisa 45,3 GB. Yang saya rasa ini udah masih cukup tergolong besar ya guys, sisanya jadi nggak terlalu banyak potong sama penggunaan softwarenya. Kemudian untuk versi Bluetooth-nya ini sudah menggunakan versi Bluetooth 5 yang menurut saya ini juga udah tergolong cukup baru ya guys ya. Walaupun memang belakangnya nggak ada embel-embel 1 ataupun 2 seperti itu. Nah, sekarang kita ke bagian CPU-nya dulu nih guys. Nah, kalau tadi kita lihat di bagian belakang boxnya itu nggak ketulis chipset apa yang digunakan. Di sini sangat jelas tertulis ya guys, kalau chipset yang dipakai adalah UniSoC atau Unisoc dari seri Tiger T610 atau T610. Yang mana kalau misalkan kemarin kalian nonton video unboxing soal tablet Advan Tab VX itu menggunakan T618, ini kalau mungkin ya saya bandingkan itu seperti MediaTek Helio G85 dengan Helio G80-nya. Ini kalau misalkan saya salah, kalian tinggal koreksi aja di kolom komentar seperti itu guys. Oke, untuk struktur fabrikasinya ini juga sudah 12 nanometer yang saya bilang tergolong baik, jadinya bakal lebih hemat daya baterai juga nih guys. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian layar ya. Nah, di bagian layar betul aja ini resolusinya sudah 2K, yang mana di sini tertulis 2000 x 1200 pixel, yang mana ini benar-benar sudah resolusi 2K ya. Jadi di atasnya Full HD seperti itu guys. Dan untuk jenis panel layarnya ini sudah masih menggunakan panel layar IPS, bukan OLED atau AMOLED seperti itu. Kemudian untuk lebarnya ini 10,4 inci dengan kerapatan pixel 224 dpi seperti ini guys. Nah, untuk dukungan kartu grafisnya ini menggunakan Mali G52 yang nggak ada tulisan MC-nya seperti itu guys ya. Oke, selanjutnya kita ke bagian jaringan. Nah, kalau kalian lihat ya di bagian jaringan pun ini nggak tertulis ada tersedia jaringan seluler, jadi benar-benar ini hanya WiFi only aja guys ya. Cuman lagi-lagi saya ingatkan kalian, WiFi only pun nggak masalah sebetulnya, karena kita bisa menggunakan smartphone kita yang lainnya untuk tethering, ataupun kalian misalkan lagi berpergian ke mall seperti itu, jaringan sinyal WiFi itu sudah banyak tersedia guys. Oke, selanjutnya kalau kita lihat bagian baterai, ini betul juga ya untuk kapasitas baterainya sebesar 8200 mAh, yang lagi-lagi ini bakalan asik banget nih kalau misalkan kalian gunain berlama-lama di tablet ini tanpa khawatir kehabisan daya baterai guys. Nah, yang berikutnya di sini kita bakal coba lihat sensornya nih guys ya, menggunakan aplikasi Sensor Box tentunya ya. Kita lihat nih. Oke. Untuk di aplikasi Sensor Box, dan kalau kalian perhatikan ya, untuk sensor-sensor yang tersedia ini cukup lumayan ya walaupun kurang ya, tapi ini lebih baik ketimbang Advan Tab VX kemarin, karena di Advan Tab VX kemarin dia sensor suaranya itu sepertinya ya, kalau saya nggak salah dia nggak ada ya guys, cuman saya nggak tahu, lupa. Kalau misalkan kalian tahu dan saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Nah, di sini ada sensor akselerometer, sensor cahaya, dan sensor suara, yang mana artinya kalau misalkan kalian gunakan tablet ini untuk bernavigasi, untuk menunjukkan arah, ini nggak akan bisa ya guys, karena nggak ada sensor giroskop dan juga sensor orientasinya. Oke, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian bagaimana skor Antutu benchmark dari tablet ini. Sebentar, sepertinya ini agak keterangan ya. Kita gelapin dulu ya. Oke, salah ya, saya bukanya harusnya gini. Nah, untuk skor Antutu benchmark ya, kalian bisa lihat ya, untuk skor keseluruhan ini bisa mencapai 211 ribuan. Nah, kalau kita cek di bagian detailnya, ini untuk skor CPU-nya kita bisa mendapatkan di angka 66 ribuan, dan untuk skor GPU-nya ini di angka 33 ribuan. Yang mana jelas ya, dengan skor Antutu benchmark seperti ini, harusnya kalian cukup nyaman untuk dipakai main game. Misalkan tablet ini kalian mau pakai buat main game kayak gitu guys. Nah, yang berikutnya di sini saya mau kasih lihat ke kalian bagaimana seberapa banyak ya, maksud saya sentuhan yang bisa kalian dapatkan dari layar si Nokia T20-nya ini. Kita coba lihat ya. Ini 2, 3, 4, 5 ini aman ya guys ya. 5 sentuhan. Kita coba apakah bisa 10 sentuhan.
Oke. Ya, ternyata kita disupport dengan 10 sentuhan di bagian layar Nokia T20-nya ini guys. Yang mana saya rasa ini udah cukup baik ya. Jadi kalau kalian kebutuhannya memang butuh banyak sentuhan di bagian layarnya ini, pastinya bakalan aman, nggak perlu khawatir soal hal itu. Nah, sekarang saya bakal coba kasih lihat ke kalian untuk sampel kamera depan dan juga kamera belakang dari tablet Nokia T20-nya ini guys. Ya, jadi guys, ini dia kualitas perekaman video dari kamera utama tablet Nokia T20-nya. Yang mana kalau saya lihat di layarnya ini, ya bisa terbilang cukup bagus ya untuk kelas tablet di harga 3 jutaan. Apalagi kalau kalian kebutuhannya hanya untuk menunjang kegiatan belajar, atau mungkin kebutuhan kalian yang mungkin saat ini sedang menjadi seorang admin online shop seperti itu guys. Ya, menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Dan setelah ini saya bakal coba untuk tes perekaman video dari kamera depannya yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel guys. Oke. Ya, jadi ini dia kualitas perekaman video dari kamera depannya tablet Nokia T20-nya guys, yang punya resolusi sebesar 5 megapiksel. Dan kalau saya lihat di layar ini ya kalau cukup cahaya seperti ini udah lumayan baik ya, walaupun memang masih ada beberapa noise yang terlihat di sekitar wajah saya. Cuman ya lagi-lagi kalau misalkan kalian kebutuhannya hanya untuk Zoom meeting, atau kalian yang membelikan anak kalian untuk kebutuhan sekolah online seperti itu, saya rasa kualitas kamera seperti ini udah cukup baik ya guys. Oh ya, ngomong-ngomong, untuk hasil perekaman suaranya seperti apa? Apakah cukup jelas terdengar atau enggak? Karena memang tablet ini juga punya fitur dual microphone ya di bagian atas, di atas dua kameranya nih guys. Oke, itu aja yang bisa saya kasih tahu ke kalian soal kualitas kameranya. Ya, jadi guys, saya rasa cukup kayak gitu dulu aja video unboxing soal tablet Nokia T20-nya ini. Dan kalau misalkan kalian tanya bagaimana kesimpulan awal saya soal tablet ini, sebenarnya dengan build quality yang berasa premium seperti ini dan juga beberapa hal atau spesifikasi yang ditawarkan, value-nya menurut saya ini lebih tinggi ketimbang harga yang ditawarkan sama tablet Nokia T20 ini. Nah, untuk informasi aja guys, misalkan kalian berminat untuk beli tablet ini tuh dijual dengan harga 3,299 juta ya, atau alias 3.300.000 kayak gitu. Dan kalau kalian berminat buat beli tablet Nokia T20 ini, link pembeliannya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik aja. Dan ya, saya rasa itu aja yang bisa saya bahas dari tablet ini guys, seperti biasa. Dan misalnya kalian masih punya pertanyaan soal tablet ini, tinggalkan aja pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan juga sebelum saya akhiri, seperti biasa kalau kalian suka juga dengan konten ini, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini misalnya kalian nggak suka dengan videonya guys. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video unboxing berikutnya.